Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di video kali ini ya gua mau sharing lagi ya. Kita sharing-sharing lagi tentang Deddy Corbuzier. Ya, Deddy Corbuzier ini lagi dirujak sama netizen ya. Karena beliau ini ya terkesan marah-marah di dalam videonya ya. Tentang ada siswa yang diwawancarai yang mengatakan bahwasanya ayam dari makan gratis ini program pemerintah itu nggak enak. Namanya siapa saya? Krisna. Tadi Krisna makannya habis nggak? Habis. Coba boleh lihat isi traynya. Nah, wah kalau yang ini malah unik. Ayamnya tidak dihabiskan tapi sayurnya habis. Kenapa nih Krisna nggak habisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh. Apa yang keras? Ininya. Ayamnya? Ya, Oke, tapi bumbunya enak? enak. Oke, sayurnya enak? Enak. Kamu emang suka sayur? Iya. Oke. Kenapa? Keras dagingnya atau seperti apa? Karena kulitnya tuh sangat keras, jadi nggak nafsu makan. Oke, baik. Terima kasih ya Krisna. Semoga nanti kalau menunya besok-besok udah lebih empuk lagi atau lebih yang sesuai selera kamu ya. Iya. Oke deh. Kenapa sih Deddy Corbuzier ini kena rujak? Bentar ya, gua pakai headset dulu. Apa namanya? Earphone. 3, 2, 1, go. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Ini sebenarnya video ini tuh buat subscribernya aja ya. Cuman ya karena dia tuh udah kesal dan pengen marah-marah jadi dia kasih ke umum. Oke, kita lanjut. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Wis. Oh gitu. Masalahnya di sini guys. Deddy Corbuzier ini tuh mengatakan bahwasanya ya dia ada lihat sebuah video ya. Sebuah video yang anak itu tuh ditanya dan mengatakan bahwasanya ayam dari makanan program pemerintah yang gratis ini tuh kurang enak. Nah, Deddy Corbuzier kesal melihat ini. Lanjut. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain." Gua tabok. Gue tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu. Ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain-komplain nggak enak. Itu anak gua tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain enak nggak enak, enak nggak enak, dimakan sama dia. Nah, ente komplain sekaya apa ente? Gila. Waduh, ya. Masa kita nggak boleh komplain ya? Kan posisinya juga itu anak itu tuh ditanya ya. Dan juga apa ya? Gua paham maksud si Om Deddy ini ya mengatakan seperti ini tuh ya memang tujuannya baik, cuman ya lihat juga posisi dan lihat juga siapa yang mengatakan ya. Dan kalau seperti ini ya, kalau Om Deddy mengatakan hal seperti ini dalam konteks untuk si anak tersebut ya ini gue bilangnya sempit ya, apa pemikirannya sempit ya. Gua paham Om Deddy ini ya ininya tuh luas banget ya, wawasannya luas, pemikirannya tuh luas ya. Cuman nggak sesuai lah kalau menurut gue ya. Di sini ya anak tersebut tuh ditanya oleh orang ya, ditanya sama wartawan ya, gimana makanannya? Ya dia jawab jujur aja, jujur-jujuran, nggak enak. Dan hal ini tuh ya bukan karena sok kaya ataupun gimana ya, tapi ya jujur ya. Gue juga kalau jadi anak tersebut, kalau misalnya makanannya nggak enak, kalau gue ditanya ya gue bilang nggak enak ya. Dan juga itu tuh anak kecil ya. Sebenarnya Om Deddy juga harus paham ya konteksnya di anak tersebut ya. Dan juga kalau misalnya dibandingin sama si Aska anaknya Om Deddy ya beda ya. Makanan box di sekolah sama makanan box saat syuting itu tuh beda ya. Ya, kualitasnya juga beda. Itu yang dimakan si Aska itu ya mungkin kualitas artis ya. Kualitas artis sama kualitas yang di sini kan udah pasti beda ya. Dan pastinya ya makanan box artis bagi orang-orang kalangan bawah ya, makanan box artis itu menurut kita ya makanan yang spesial, yang enak banget.
Kalau misalnya dibandingin sama itu ya nggak cocok ya. Dan posisi anak ini kan juga itu tuh ditanya ya, boleh dong dia bersuara ya. Karena ya ini kan uang negara ya. Uang negara itu kan uang rakyat juga ya. Dan kita tuh ada hak juga, meskipun kita tuh miskin ya, bukan orang kaya, kita juga berhak bersuara ya. Meskipun kita tuh orang biasa, apalagi ini anak kecil ya berhak bersuara juga sih. Nggak ada patokan kaya sama miskin ya. Dan Om Deddy kan katanya ya mindsetnya ya luas ya, apa terbuka ya. Kalau di konteks video ini ya kayaknya sempit ya, karena ya nggak sesuai lah disamain dengan si Aska anaknya ya. Nggak bisa, beda. Dan posisi si anak ini kan juga dia tuh ditanya. Ya dia jawab jujur apa adanya. Nah, manfaatnya ataupun tujuan baiknya di sini itu adalah siapa tahu dari pihak pemerintah ataupun yang penanggung jawab dari program makan gratis ini itu bisa mengevaluasi hal ini ya. Jadi next ke depannya akan diperbaiki ya. Karena kan uang makan gratis ini kan juga uang dari rakyat juga kan. Jadi ya berhak juga sih orang-orang kalangan bawah ini bersuara ya. Nggak hanya orang kaya aja ya yang boleh bersuara ya. Lanjut. Mau nambahin? Kalau aku buat yang bilang nasi makan siang gratis itu nggak penting, itu kalian karena nggak relate. Aku dulu jajan cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena tuh 750 perak harganya. Buat apa? Nunda lapar. Pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang nggak penting itu karena nggak relate. Mending diem. Itu. Kalau dari Kak Sabrina ini ya gue relate juga sih. Gue juga sering sih dulu waktu sekolah ya, karena lapar ya, jadi selalu beli Oki Jelly Drink untuk menunda lapar. Karena ya jajan gue pas-pasan waktu itu ya. Cuman yang gue permasalahkan di sini itu adalah ya Om Deddy ya, yang nggak bisa gitulah ya. Seharusnya Om Deddy juga paham kan posisi anak kecil dia tuh. Kemudian dia juga posisinya ditanya dan juga ya orang kalangan bawah juga berhak bersuara sih ya. Masa selalu dijajah terus ya sama orang-orang yang berduit, sama orang-orang yang berkuasa. Masa orang-orang kalangan bawah ini harus diam terus ya, harus apa ya, harus nurut terus sama orang-orang kaya, sama orang-orang elit kan. Ya percuma adanya demokrasi kalau gitu ya. Kalau misalnya orang-orang biasa, orang-orang miskin, orang-orang rakyat biasa itu nggak boleh ngomong, ya nggak boleh bersuara, nggak boleh mengutarakan pendapat, ya percuma ada demokrasi di negeri ini. Itu aja sih yang gue permasalahkan sih dari perkataan Om Deddy ini. Dan juga ya konteksnya tuh nggak cocok sih Om Deddy tuh ngomong seperti itu ya. Ini nih anak kecil dan dia tuh ditanya. Ya dia jawab jujur. Ya mereka ini bukan sedang demo mogok makan. Tapi mereka itu ditanya, enak nggak makanannya? Ya nggak enak lah. Namanya juga makanan gratis. Ya nggak apa-apa sih jawab seperti itu ya. Oke, mungkin ini ada dari ini ya, tanggapan dari para netizen juga. Iyalah komplain sebagai warga negara ya, anak kecil yang mendapat program makan siang gratis dan itu dananya dapat dari pajak rakyat. Dan anak Sepakat, kecil di sini adalah sebagai rakyat. Boleh dong komplain. Boleh. Terus kalau di sini Om Ded nyamain sama Aska yang ikut syuting terus dapat nasi box nggak pernah komplain, ya jangan disamain. Soalnya itu nasinya bukan dari pajak negara. Benar. Itu dari kru filmnya. Terus kan di situ dia cuma anaknya Om Ded, bukan orang yang ikut berjasa di kru film itu. Gimana gitu ya mikirnya, katanya smart people. Nah itu. Terus kalau menunya cuma kayak gini dari pajak negara, terus banyak rasanya nggak enak, emang nggak boleh komplain sebagai warga negara? Yakin itu lebih dari 1 triliun per hari tapi dapatnya segini? Yakin nggak dikorupsi sama pengurus-pengurusnya? Terus sebagai warga negara nggak boleh gitu komplain sama pemerintah yang udah menyalurkan pajak negara untuk program makan siang gratis dan kita nggak boleh komplain gitu. Itu hak demokratis setiap warga. Nah Dilarang. itu. Udah pada nonton dong pastinya video Deddy Corbuzier yang mengomentari Lovely kepolosan Pule. seorang anak sekolah ketika ditanya mengenai makan bergizi gratis, di mana anak sekolah itu dengan tulus apa adanya menjawab sesuai pertanyaan. Enak enggaknya makanan itu, dia menjawab makanannya nggak enak, ayamnya nggak enak. Lalu si Deddy mulai nih dia angkat bicara mengomentari si anak tersebut dengan nada dan ekspresi marah-marah. Yang konyolnya lagi dia membandingkan ya makan bergizi gratis si anak dengan
anaknya dia si Aska yang kerap kali makan nasi box saat syuting. Dia mengatakan bahwa dia itu selalu mengharuskan anaknya si Aska itu makan nasi box. Kalau sampai nggak mau dimakan, maka anaknya akan ditabok. Ih, kasihan banget sih yang jadi anaknya Deddy Corbuzier sampai sebegitunya. Disiplin sih disiplin bang, tapi nggak begitu lebay juga. Masa iya cuman gara-gara makanan anaknya ditabok. Ups. Nah, buat gua ketika dia membandingkan itu benar-benar sesuatu yang nggak apple to apple ya. Gini ya Deddy ya, gue jelasin sama lu. Bukan gue jelasin, gue mau nanya sama lu. Lu tolong jawab kalau lu nonton video ini. Apakah nasi box saat syuting di zaman sekarang ini harganya 10.000 sama dengan makan bergizi gratis yang budgetnya 10.000 termasuk susu? Lu jawab dulu itu. Sama gak? Nasi box syuting itu seharga 10.000? Hah? Karena menurut gue bullshit kalau nasi box buat syuting itu walaupun buat cleaning service-nya sekalipun nggak mungkin harganya 10.000. Ya, lu mikir. Lu membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple Deddy Corbuzier, ya. Nggak begini caranya lu berkomentar. Terserah anak lu mau apain, itu anak lu. Tapi lu nggak berhak mengomentari anak orang sampai seperti itu. Apalagi anak sekolah yang masih polos apa adanya dia berkata. Terus lu bilang jangan sok kaya. Jangan sok kaya. Ini benar-benar ya menunjukkan seorang Deddy Corbuzier tuh betapa jumawa dan sombongnya lu ya. Emangnya yang boleh mengkritisi, yang boleh komplain itu hanya orang kaya, pejabat, penguasa. Sementara kita orang miskin, rakyat jelata nggak punya hak untuk mengkritisi. Itu maksud lo dengan lu ngomong jangan sok kaya. Bukan berarti si anak itu tidak mensyukuri ya. Anak itu hanya menjawab pertanyaan. Ya, lu pakai bawa-bawa jangan sok kaya. Gue tahu lu tajir melintir, Deddy, gue tahu. Tapi jangan seperti ini. Lu nginjek-nginjek banget ya rakyat jelata yang ada di negeri ini. Ingat ya, ketika Tuhan bilang kun fayakun, lu ingat. Seketika lu bisa dijatuhkan derajatnya oleh Tuhan atas penghinaan lu kepada orang-orang muda, kepada rakyat miskin selama ini. Lu terlalu, Deddy. Gue tahu tentang lu udah ya dapat sesuatu gitu dari pemerintah. Jadi lu seperti ini. Lu ngebela tapi udah konyol cara lu. Mikir lu, Deddy. Ngomong ayamnya kurang enak, pala lu PA kurang. Wah, Om Ded bilang PA ya ke anak-anak di bawah umur. Padahal sebenarnya dia tuh ditanya posisinya sama wartawan. Ya kalau ditanya dia jawab sejujurnya aja. Dan dia pun nggak tahu kebijakan pemerintah tuh kan, dia bisa berpikir bahwa oh bisa harusnya sih kebijakan pemerintah bisa lebih enak lagi. Itu kan menurut anak-anak, mereka belum tahu tentang hukum, tentang sosial secara mendalam. Tapi lucunya Om Deddy yang dewasa malah bilang PA dan malah mengkritik anak tersebut di hadapan halayak umum, di depan netizen. Dan itu malah menjadi jalan buat orang-orang menghujat anak tersebut. Buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak di sekolah dan anak tersebut mendapatkan makan siang gratis, bilang ke anak tersebut kalau ada yang mau mewawancarai kalian atau menanyai tentang rasa makanan tersebut, please jangan dijawab. Nanti anak kalian bisa kena hujat dan bisa dihujat se-Indonesia oleh followersnya Om Deddy. Malah dianggap gak bersyukur dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir beda loh antara makanan syuting dan makanan pemerintah. Dan aku mau juga apple to apple loh untuk membandingkan antara Azka yang makan makanan syuting dengan anak tersebut yang makan makanan siang gratis. Yang pertama, makanan siang gratis itu sebenarnya ya program pemerintah. Kita harus kawal kebijakannya. Kalau makanan itu amanah dibuat oleh si catering, ya udah kita protes. Nah, kita kan sebagai orang dewasa yang tahu bahwa makan siang gratis ini sebenarnya tidak gratis. Ini ada uangnya triliunan dari pemerintah. Nah, iya bener banget. Mau kritik atau anak tersebut misalnya mau komentar, itu wajar banget. Malah yang gak wajar tuh membandingkan antara makanan syuting sama makanan dari pemerintah, keles. Om Ded, maaf deh, menurut aku Om Ded jangan posting ini karena itu bahaya buat anak tersebut. Anak tersebut masih di bawah umur dan dia udah masuk berita di mana-mana wajahnya ada. Kasian posisi si anak ini. Aku cuma ngebayangin sih kalau anak-anak kalian itu menjadi target selanjutnya untuk dihujat hanya karena dia ngomentar tentang makan siang gratis. Sih, nggak apple to apple sih jika bandingin makanan syuting Aska sama makanan gratis ini ya. Gue sepakat sama pendapat semua yang tadi ya. Dan di sini kayaknya kok ya kenapa ya Om Deddy malah agak sempit ya sekarang ya cara berpikirnya. Padahal gue ngefans banget sama sama cara berpikirnya Om Ded ini ya. Tapi di sini di video ini aja sih. Di video ini ya gue kok sempit banget. Apa ada hal-hal lain di belakang itu gue nggak tahu juga sih. Ya mudah-mudahan nggak ada ya. Karena ya ini nggak kayak Om Deddy seperti biasanya ya. Ini ya wow menampilkan bahwasannya ya pikirannya sempit banget. Ya sempit banget kalau di video ini. Ya mudah-mudahan nggak ada hal-hal, nggak ada sebuah perjanjian di belakang ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Ketika seorang yang dulu tuh jadi panutan ya, sekarang ya kayaknya
jadi buzzer ya. Untuk di konteks video ini, gue tidak sepakat dengan cara berpikirnya Om Deddy. Karena cara berpikir seperti ini itu ya seolah-olah orang-orang kalangan bawah itu nggak boleh bersuara ya. Dan yang sangat mirisnya ini adalah yang ditargetin sama video si Om Deddy itu adalah anak kecil yang posisinya itu ditanya ya. Oke, demikian itu menurut gua. Gimana menurut kalian? Komen ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.